Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Mesaroh dari 11 IPS 4 nomor absen 25. Di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang revolusi Rusia, tokoh-tokoh di balik revolusi Rusia, dampak revolusi Rusia. Latar belakang dan dampak revolusi Rusia. Suatu bangsa atau negara pasti mengalami perkembangan atau perubahan. Terkadang perubahan tersebut dapat berupa revolusi. Revolusi merupakan perubahan sosial dan kebudayaan yang berlangsung secara cepat dan menyangkut pokok-pokok kehidupan masyarakat. Revolusi dapat direncanakan maupun tidak. Salah satu revolusi besar dunia adalah revolusi Rusia. Revolusi Rusia merupakan salah satu revolusi besar di dunia selain revolusi Prancis dan revolusi Amerika. Revolusi Rusia dilatar belakangi oleh ketidakpuasan rakyat terhadap pemimpin saat itu, yaitu Tias Nicholas II. Tias Nicholas II dikenal sebagai pemimpin yang reaksioner atau menolak adanya perubahan. Ia tidak memberikan hak politik bagi warga negaranya. Tias Nicholas II membentuk Duma sebagai Dewan Perwakilan Rakyat, tapi aspirasi warga tidak pernah didengar. Selain itu, pemerintah yang disusun oleh Tias dinilai buruk karena ia hanyalah memilih orang yang disukai saja sebagai pegawai pemerintahan, bahkan karena kemampuannya. Di bawah kepemimpinan Tias, perbedaan sosial saat itu sangatlah menyolok. Banyak rakyat yang tidak mendapatkan haknya dan ada pula yang tidak diperlakukan sebagai budak. Tokoh dalam revolusi Rusia. 1. Tias Nicholas II. Tias Nicholas II adalah pemimpin kekaisaran Rusia. Pemerintahannya yang otoriter dan dianggap tidak komponen menyebabkan banyak tentangan kepadanya. Terlebih lagi, saat ini Rusia sedang terdesak akibat kekalahan dalam Perang Dunia I melawan Jerman. Akibatnya, pada Februari 1917 terjadi serangan dan pemberontakan di Petrograd, ibu kota Rusia saat ini atau sekarang bernama St. Petersburg. Kerusuhan ini menyebabkan jatuhnya Kekaisaran Rusia. Tias Nicholas II berupaya mengungsi ke luar negeri, namun tertangkap dan dipenjara setelah kaum komunis Bolshevik mengambil alih kekuasaan. Tias Nicholas II dan keluarnya semuanya dihukum mati. 2. Alexander Kerensky. Alexander Kerensky adalah politik yang setelah revolusi Februari dipilih sebagai Perdana Menteri dalam pemerintahan semesta Rusia. Pemerintahannya sangat lemah karena terjadi pertentangan antara kelompok sosial revolusioner dengan kaum Bolshevik yang menganut komunisme garis keras. Terlebih lagi, Rusia semakin terdesak oleh pasukan Jerman. Akibatnya, pada Oktober 1917, pemerintahan Kerensky jatuh setelah pasukan Bolshevik merebut kota Petrograd. Kerensky melarikan diri ke kota Pskov dan berupaya merebut kembali kekuasaannya. Namun gagal, akhirnya dia melarikan diri ke Perancis dan akhirnya ke Amerika Serikat. 3. Vladimir Lenin. Lenin adalah tokoh pemimpin kelompok komunis Bolshevik. Pada masa sebelum Perang Dunia I, Lenin melarikan diri dari Rusia dan tinggal di Swiss. Untuk menghindari polisi rahasia kekaisaran. Kemudian pada saat perang, Jerman mengizinkan Lenin untuk kembali ke Rusia melawan wilayah penduduk Jerman dengan harapan Lenin akan memperlemah kekuasaan Tias Nicholas II. Dan revolusi Rusia adalah sebagai berikut ini. 1. Berakhirnya pemerintahan Tias Nicholas II yang pemerintahannya menganut paham konservatif. Sistem pemerintahan Rusia kemudian diubah menjadi sistem satu partai.
2. Sistem pemerintahan Rusia berubah menjadi negara serikat berbentuk republik dengan nama Union of Soviet Socialist Republic. Pemerintah Rusia yakni Lenin membentuk Dewan Rakyat atau Soviet sebagai wadah aspirasi untuk mewakili suara masyarakat dari kelas bawah. Dewan-dewan rakyat yang dibentuk ini berfungsi untuk memilih pemerintahan atau perwakilan menuju ke Dewan Rakyat yang paling tinggi hingga mencapai Dewan Rakyat tertinggi. Dinasionalisasinya dan dimodernisasinya usaha-usaha dibanding pertanian. Nasionalisasi ini dilanjutkan dengan melaksanakan sistem pertanian kolektif di bawah arahan pemerintah. 4. Nasionalisasi dan modernisasi oleh pemerintahan Rusia kemudian dilakukan juga pada berbagai kantor, pabrik, dan perindustrian, lembaga bank, dan nasionalisasi jaringan kereta api. 5. Menyebabnya paham komunis ke seluruh dunia sebagai salah satu paham yang sangat berpengaruh karena kemenangan kaum Bolshevik yang menganut paham komunis. Itu tadi penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.